siapa pakai kerudung, mata melirik kaki tersanjung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki tersanjung. Indung-indung kepala lindung, hujan di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki tersanjung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki tersanjung. La haula wala quwata, mata melihat seperti buta. Tiada daya, tiada upaya, melainkan Tuhan yang Maha Esa. Tiada daya, tiada upaya, melainkan Tuhan yang Maha Esa. Duduk goyang di kursi goyang, beduk subuh hampir siang. Bangunkan ibu suruh sembahyang, jadilah anak yang disayang. Bangunkan ibu suruh sembahyang, jadilah anak yang disayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam dakwah keliling TVRI edisi keutamaan sholat sunnah rawatib. Tentunya kita bisa berjumpa kembali dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidayahnya. Kita masih bisa berjumpa dengan keadaan sehat walafiat dan tentunya juga dengan nikmat iman yang masih melekat di dada kita. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya tetap tercurah hingga yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan saat ini kita sedang berada di Masjid Al-Mulk Amin, Komplek Serumpun Indah, Indralaya. Dan kita juga sudah kehadiran dari majelis taklim dan juga Ustadz yang siap memberikan tausiahnya pada kita pada hari ini. Tapi sebelum itu aku mau cek dulu semangatnya ibu-ibu yang hadir dan bapak-bapak juga tentunya, dan juga pemirsa yang ada di rumah, tentang kesiapan kita bagaimana menerima tausiah kita pada hari ini. Dakwah keliling TVRI insya Allah penuh berkah. Masya Allah, luar biasa, semangat sekali mulai dari bapak-bapak, ibu-ibunya. Ini jarang-jarang loh di dakwah keliling bapak-bapaknya hampir menyamai jumlah ibu-ibunya. Biasanya bapak-bapak itu paling males ke majelis taklim karena dengar ibu-ibu cerewet galau katanya, sungkan ke majelis taklim. Tapi hari ini karena jumlah bapak-bapaknya banyak, insya Allah tidak kalah cerewet juga bapak ya. Oke, tema kita hari ini tentang keutamaan sholat sunnah rawatib dan akan hadir bersama kita juga Ustadz Haji Abdi Pemi Karyanto LC yang akan membahas tentang tema tersebut. Tapi sebelumnya aku mau cek dulu nih, ini dari majelis taklim mana saja? Yang pink dari mana? Ngapa meredap di ujung itu? Ragu ibu ya? Bingung aku nih dari majelis taklim mana sebenarnya? Dari majelis taklim Al-Kausar. Oke, yang coklat dari mana? Iya, padahal di briefing tadi disuruh semangat, tapi memang usia tidak bisa bohong ibu ya. Yang merah dari mana? Iya ibu, iya ibu. Laju kena marah, laju aku. Yang hijau dari mana? Yang hijau dari mana? Lubuk Linggau, luar biasa jauh sekali. Yang ungu dari mana? Al-Khairiyah. Yang ungu juga tapi lain toko, dari mana? Al-Mulk Amin, luar biasa. Masih ada yang belum disebut? Sudah semuanya, sudah total kehadiran kita hari ini 5 majelis taklim. Bapak-bapak ini dari mana? Iya, dari rumah kalau masih bapak ya. Dari Al-Mulk Amin, luar biasa. Hari ini kita semangat sekali untuk mendengarkan tausiah. Dan untuk itu mari kita undang sama-sama ke depan. Boleh Ustadz? Ke depan bersama saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Haji Abdi Pemi Karyanto LC. Apa dipanggilnya Ustadz?
Ustadz Pemi. Ustadz Pemi kesibukannya apa Ustadz? Alhamdulillah salah satunya membina rumah tahfiz Nur Al Azhar, juga banyak membina majelis ta'lim di masjid-masjid insyaallah. Luar biasa, kita doakan selalu Ustadz supaya tetap sehat dan juga tetap dalam lindungan Allah, karena aktivitas Ustadz ini sungguh luar biasa mulianya untuk kemaslahatan umat. Boleh dong tepuk tangan untuk Ustadz? Amin. Terima kasih. Oke Ustadz, hari ini kita membahas tentang keutamaan sholat sunnah rawatib. Betul. Kenapa menjadi penting Ustadz? Padahal harusnya didahulukan wajib Ustadz ya. Betul. Jadi Bapak Ibu, kita kalau ada hidangan, ada yang cuma nasi putih sama kerupuk, meja sebelahnya ada pindang lengkap, kira-kira milih yang mana? Pindang lah Ustadz, pakai nanya juga Ustadz. Inilah kita insya Itu Allah. analoginya Ustadz. Analoginya Salah seperti satu itu. contohnya. Dan masih banyak sekali bahasannya tentang sholat sunnah rawatib ini. Ada beberapa jenisnya Ustadz ya, pasti Betul. berbeda-beda. Dan juga keutamaan, manfaat, dan juga cara melaksanakannya. Mungkin selama ini kita salah, Betul. mungkin ada yang keliru, nanti akan diluruskan tuntas oleh Ustadz setajam silet. Insya Allah. Insya Allah. Oke, kalau begitu langsung saja Ustadz, tema kita hari ini tentang keutamaan sholat sunnah rawatib. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat. Wah, tidak ketinggalan anak-anak kita ya. Ke pasar Layo lewat kantor camat, sampai ke pasar membeli tomat. Yang sudah jawab salam dengan semangat, semoga selamat dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini sengaja pantunnya nyebut kantor camat karena ada Pak Camat. Alhamdulillah, beliau Pak Camat Indralaya dan Pak Lurah Indralaya Raya hadir di tengah-tengah kita semua bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Bapak Ibu jamaah majelis ta'lim masjid-masjid yang ada di seputaran Indralaya Raya ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, siang hari ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa silaturahim, bisa kumpul bersama dalam suasana yang penuh berkah insyaallah, dengan bahasan yang sangat penting. Sangat penting kenapa? Karena terkait dengan amal ibadah yang biasa kita lakukan sehari-hari, yaitu salat sunnah rawatib. Ibu-ibu kenal salat sunnah rawatib? Atau kenalnya qobliyah sama ba'diyah? Biasanya yang sering terdengar itu qobliyah, ba'diyah. Qobliyah sebelum sholat fardu, ba'diyah sesudah sholat fardu. Tapi dua-duanya, kedua jenis qobliyah ba'diyah ini diistilahkan dengan nama sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Nah, tadi saya beri perumpamaan, kalau kita punya dua hidangan, yang satu cuman sedianya nasi putih sama lauk yang biasa-biasa baik, yang satu lagi sedia dengan lengkap lauk pauknya, kira-kira kita milih yang mana Pak? Yang lengkap ya. Maka begitu juga dengan amal ibadah kita. Kita tidak ingin yang biasa-biasa saja Bu, tidak ingin yang standar-standar saja, tidak ingin yang wajib-wajib saja, tapi kita ingin lengkapi dan kita sempurnakan dengan yang sunnah atau yang nafilah yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang paling mudah, yang paling gampang, inilah sholat sunnah rawatib. Kenapa? Karena dia berdekatan dengan sholat fardu. Kalau nak tahajud, mungkin ada yang masih belum terbangun, azanlah sudah belum bangun, azan subuh, itu tengah malam. Sholat duha, mungkin lagi belagak-belagaknya di kantor, lagi bagus-bagus riasan, lesu nak berwuduk, tak tergawe sholat duha. Tapi sholat sunnah rawatib, Bapak Ibu, setelah atau sebelum sholat fardu, sangat mudah bagi kita untuk melaksanakannya, qobliyah dan ba'diyah. Nah, inilah kenapa penting bagi kita untuk membahasnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, salat sunnah ini dibagi tiga. Dibagi berapa Bu? Tiga. Ingat-ingat namanya. Yang pertama disebut dengan istilah muqayyad bil waqti. Muqayyad bil waqti, yaitu salat sunnah yang diikat dengan waktu. Jadi kalau tidak ada dalam waktu ini, tidak boleh bikin-bikin salat sunnahnya. Misalnya apa? Salat sunnah tahajud diikat dengan waktu dari sesudah isya sampai sebelum
Subuh. Kalaulah sudah subuh, tak boleh lagi sholat sunnah tahajud. Ini sudah subuh, ini pengen tahajud dulu. Itu namanya macam-macam. Sholat duha diikat dengan waktu. Dari sejak terbit matahari sampai sebelum matahari berada di puncak, di tengah-tengah, boleh sholat duha. Kagetlah sudah zuhur, baru nak sholat duha. Tak boleh lagi. Ini namanya diikat dengan waktu. Termasuk sholat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah juga diikat dengan waktu, yaitu waktu sebelum sholat fardu dan sesudah sholat fardu. Yang kedua, Bu, diingat adalah muqayyad bil asbab, yaitu sholat sunnah yang diikat dengan sebab. Contohnya apa? Sebab masuk masjid, maka ada sholat sunnahnya. Itulah sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau sedang tidak masuk masjid, jangan sholat tahiyatul masjid. Misalnya kita ada sholatnya di lapangan, tiba-tiba usolli sunnata lapangan. Tidak ada. Yang ada sholat sunnah tahiyatul masjid disebabkan masuk masjid. Sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha ada sebabnya, karena hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Kalau tidak hari raya, jangan bikin-bikin sholat hari raya. Nah, itu yang keduanya, Ibu. Yang ketiganya namanya sholat sunnah mutlak. Mutlak ini apa, Bu? Mutlak ini artinya bebas. Mutlak itu artinya bebas. Bebas, tidak terikat dengan waktu, tidak pula terikat dengan sebab. Yang penting dia punya wudu, pengen sholat sunnah, dan bukan pada waktu yang diharamkan untuk sholat, maka boleh sholat sunnah. Namanya sholat sunnah apa? Sholat sunnah mutlak. Mutlak itu istilah, Bu, jangan salah. Tak perlu dipakai dalam niat. Usolli sunnatal mutlak. Ada usah. Mutlak itu istilah, artinya sholat sunnah bebas yang tidak terikat waktu dan sebab. Lalu bagaimana niatnya? Misalnya ibu-ibu habis berwudu, lalu bentang sejadah, langsung usolli sholatas sunnah. Niat aku sholat sunnah 2 rakaat lillahi ta'ala, maka dia sudah tergolong sebagai sholat sunnah mutlak. Jadi terbagi 3. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita bahas tentang salat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Bu, biasanya kita kalau salat sunnah qabliyah itu dilaksanakan sebelum salat fardu. Yang Ibu tahu qabliyah ada pada salat fardu apa saja? 1. Qabliyah subuh. 2. Qabliyah zuhur. 3. Qabliyah asar. 4. Qabliyah maghrib ada tak? Kate. Nian apa? Cius. Kaget kita jingok. Terus apa lagi? Qabliyah isya. Berarti dalam hitungan Bapak Ibu yang tidak ada qabliyahnya cuman maghrib tadi. Nah, nanti kita akan bahas dalam kajian ini. Sekarang yang ba'diyahnya, Bapak-bapak, ba'diyahnya apa yang pertama? Ba'diyah zuhur. Apalagi, Pak? Ba'diyah maghrib. Apalagi, Pak? Ba'diyah isya. Ba'diyah subuh ada tak, Pak? Adik, kadang aku terjingok ada yang salat ba'diyah subuh sini. Macak-macak namanya. Ba'diyah asar ada tak, Pak? Kate, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang selama ini biasa kita kerjakan, itu yang selama ini adalah dalam pengetahuan kita, dan itu yang selama ini sering kita lihat pada kaum muslimin dan muslimat yang mengerjakan salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Nah, Bapak Ibu sekarang tahunya pelaksanaan qabliyah dan ba'diyah itu tahunya dari mana? Bu, bisa melaksanakan qabliyah tahunya dari mana, Bu? Dari guru ngaji dulu. Ya, pokoknya apa kata guru melok. Ya, tak tahu apa dia hadisnya, tak tahu. Yang penting kapan uji guru benarlah itu. Ya, kita ini punya guru garo, punya guru galo. Ya, laulal ilmu lakana nas kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu yang diajarkan guru kita, maka kita ini hidupnya seperti hewan karena tidak punya ilmu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kita akan jelaskan sejelas-jelasnya
apa landasan, apa hadisnya, apa rujukan mengenai pelaksanaan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Oke, mungkin sudah penasaran sekali Ustadz ya, ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang hadir pada hari ini, tentunya juga pemirsa yang ada di rumah. Makanya terus saksikan dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah, luar biasa, masih semangat Ustadz, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir pada hari ini dengan tema keutamaan sholat sunnah rawatib. Tadi di segmen 1 Ustadz sudah membahas tentang jenis-jenis ataupun mengapa sholat rawatib, mengapa sholat sunnah itu ada. Ada yang terikat dengan waktu, ada yang memang terikat pada sebab, dan ada memang sholat sunnah mutlak. Ilmu ini, ibu-ibu sudah tahu belum sebelumnya? Belum. Bapak-bapak sudah tahu belum sebelumnya? Belum. Makanya hari ini kita membahas ini karena bahasannya cukup penting Ustadz ya. Betul, ya. Iya, karena masih banyak pemahaman yang keliru di masyarakat. Nah, untuk itu mari sama-sama kita dengarkan kelanjutan tema kita tentang keutamaan sholat sunnah rawatib. Ustadz, disilakan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat sunnah qobliyah, salat sunnah ba'diyah, ada yang disebut dengan istilah muakkad, ada yang ghairu muakkad. Muakkad artinya adalah sangat dikuatkan untuk dikerjakan karena hampir-hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali beliau dalam kondisi safar atau dalam perjalanan. Kalau dalam kondisi normal hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, maka dia diistilahkan dengan muakkad, sangat dikuatkan untuk dikerjakan. Jadi kalau kita memang leluasa waktunya, males, tidak ingin mengerjakan sholat sunnah muakkad qobliyah ba'diyah, ini rugi karena Rasulullah sangat menganjurkan untuk melaksanakannya. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan istilah ghairu muakkad. Ghairu muakkad itu artinya jika kita kepengen, jika kita ingin melaksanakannya, maka diperbolehkan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya untuk melaksanakan hal tersebut, sholat tersebut. Nah, Bu, sekarang kita lihat yang muakkad ini apa saja landasannya. Pokoknya kalau urusan sholat, Bapak Ibu, harus jelas landasan petunjuk Al-Quran dan hadisnya. Kalau tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, jangan macak-macak muat sholat dewek. Ya lagi kepengen sholat ini. Tadi contohnya sholat sunnah lapangan, tidak ada. Jadi yang muakkad apa landasannya? Ada dua hadis. Yang pertama adalah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Apa riwayat dari Ibnu Umar ini? Beliau meriwayatkan, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ingat, aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 10 rakaat salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib berapa rakaat tadi? 10. 10 rakaat. Yang pertama, dalam hadis ini disebutkan rakaataini qabla subhi, qabla subhi. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Yang berikutnya, rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Yang ketiga, rakaataini ba'da zuhri, 2 rakaat sesudah zuhur. Yang keempat, rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib. Dan yang kelima adalah rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya. 2 kali 5, 10 rakaat. Ini yang muakkad dalam versi hadis Ibnu Umar, yaitu jangan sampai ditinggalkan yang 10 rakaat ini. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Hadis yang kedua, Bapak Ibu, masih yang muakkad, yaitu yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tapi jumlahnya bukan 10, jumlahnya nambah 2 rakaat lagi. Jadi totalnya ada 12 rakaat. Apa saja 12 rakaat kata Aisyah? Man sabara ala sintai asyrata rakaatin minas sunnah
banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang mampu memelihara 12 rakaat salat sunnah, maka Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Galak bu, rumah di surga? Rumah di kompleks rumpun lagi galak. Apalagi rumah di surga. Nah, siapa yang pengen dibangunkan oleh Allah sejak sekarang rumah di surga, maka jagalah 12 rakaat salat sunnah rawatib ini. Apa saja kita cek satu-satu. Yang pertama dalam hadis Aisyah ini adalah 2 rakaat sebelum subuh. Samo. Lalu 2 rakaat sebelum zuhur. Yang ketiga 4 rakaat sesudah zuhur. 4. Tapi mengerjakannya tetap 2-2. 2 rakaat salam, bangkit lagi 2 rakaat. Niatnya tetap sama, qobliyah, ba'diyah, zuhur. Jadi 2, 4. Lalu 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. Totalnya berapa? 12 rakaat dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, juga termasuk versi yang muakkad. Bapak Ibu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengerjakan salat ba'diyah zuhur ini 4 rakaat?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya waktu siang, waktu zuhur adalah waktu di mana Allah membukakan pintu-pintu langit. Jadi aku ingin pada saat Allah mencurahkan rahmatnya, pintu langit dibuka, aku sedang banyak mengerjakan sholat sunnah." Tapi jangan dicari mana pintu langitnya. Dak keruan kita yang mana pintu langitnya. Yang jelas itulah waktunya di mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dengan cara membukakan pintu langit bagi hamba-hambanya pada waktu zuhur. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu bergoyor, kita coba-coba. Selama ini kalau ba'diyah zuhurnya hanya 2 rakaat, tambah dikit. Jadi 4 rakaat. Insya Allah pintu langit lagi terbuka, maka kita dapat curahan rezeki, curahan berkah, rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Jelas yang salat sunnah muakkad? Qobliyah ba'diyah? Jadi sekarang kalaulah jelas, kita mengerjakannya, kita mengamalkannya lebih yakin, lebih resep di dalam hati kita, lebih merasa memang ini kebutuhan saya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah ini. Jadi bukan hanya sekedar ngisi waktu, masih lama caknya nak komat ini, sholat sunnah baiklah. Itu namanya ngisi waktu. Ngisi waktu. Tapi sekarang beda. Ini masih ada kesempatan pengen sholat sunnah qobliyah. Sayang-sayang kalau ditinggalkan. Maka di situ lebih terasa kita menjiwai dan meresapi ibadah sholat yang kita laksanakan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi baru bahas tentang yang muakkad. Yang kata Rasulullah jangan sampai ditinggalkan kalau memang kita tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melaksanakan sholat tersebut. Jadi jagonian, peliharanian, bahkan hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi mengatakan man sabara, siapa yang betul-betul mewanti-wanti, siapa yang betul-betul menjaga, memelihara 12 rakaat ini, Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan baginya rumah di surga. Insya Allah semoga rumah kita di surga lado komplek, lado nomornya galo. Ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan salah, bisa jadi ada yang mimpi tejingok nomor rumah, rupanya itu mimpi rumah dia di surga. Dulu ada sahabat Nabi, Bapak Ibu, dia masih hidup, orangnya masih berjalan di pucuk tanah, tapi sendalnya, suara telapak kakinya lah terdengar oleh Nabi di dalam surga. Uangnya masih hidup di dunia. Siapa beliau? Dialah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Orangnya masih hidup, masih sehat, masih berjalan, tapi telapak kakinya sudah berjalan di dalam surga. Ditanya oleh Rasul, "Wahai Bilal, apa yang biasa engkau kerjakan sehingga aku mendapatkan informasi bahwasanya telapak kakimu, sendalmu sudah berada di dalam surga?" Maka Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, tidaklah aku memiliki wudhu, aku selesai berwudhu, melainkan selesai wudhu tersebut aku langsung menunaikan sholat sunnah 2 rakaat, sehingga mungkin itulah amalan yang membuat aku sudah
berada di dalam surga, telapak kakiku terdengar oleh engkau. Jadi Bu, kalau kita punya wudhu, jangan disia-siakan. Kata Rasulullah, salah satu ciri orang beriman, ciri orang yang baik imannya, dia selalu memelihara wudhunya. Kapan dia merasa tak punya wudhu, rasa tak lengkap, ya. Batal pengen wudhu, ya. Makanya kita banyak sebelum tidur disunahkan berwudhu. Ustadz, kata bapak-bapak, bingung wudhu sebelum tidur, barulah berwudhu lah batal. Dah apa-apa. Yang penting wudhunya, soal batalnya itu urusan kedua, urusan berikutnya. Yang penting lah dapat pahala wudhunya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan lihat apa saja yang ghairu muakkad. Yang ghairu muakkad. Yang kadang-kadang ditinggalkan oleh Rasulullah dan beliau juga mengizinkan bagi siapa yang ingin mengerjakannya. Kalau di total antara yang muakkad dengan yang ghairu muakkad, jumlahnya semuanya ada 22 rakaat. Berapa rakaat, Bu? Siapa yang sudah pernah mengerjakan total 22 rakaat? Belum ada? Mulai hari ini berguyur. Pengen nyubuh, mumpung masih punya umur, mumpung ada kesempatan untuk amal ibadah, maka kita try, kita coba apa yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk melaksanakan amal ibadah 22 rakaat qabliyah dan ba'diyah. Mau tahu sekarang apa kagak? Sekarang? Serius, Pak? Baik. Sekarang kita cek. Tadi yang muakkadnya sudah ada 12 rakaat. Sekarang kalau ditambah yang ghairu muakkad, kira-kira menurut Bapak sholatnya pas sholat apa, Pak? Apakah selesai subuh masih ada ba'diyahnya? Tidak ada ba'diyah. Sekarang kita lihat pada sholat zuhur. Ternyata ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada saat sholat zuhur. Beliau katakan, siapa yang sholat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat, haramahullahu minan nar, maka Allah haramkan dirinya masuk neraka. Siapa yang nak masuk neraka? Dengarnya lagi kita lah takut. Musim kemarau kita kepanasan, kaki kita ngeliting pakai sendal. Apalagi dalam neraka. Maka dengan fasilitas sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita masuk neraka. Jadi sekarang kalau tadi muakkadnya 4, sekarang ditambah. Yang sebelumnya ternyata boleh juga 4 rakaat. Boleh. Jadi tidak ada halangan. Apa hadisnya? Hadisnya tadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan orang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan sholat sunnah 4 rakaat sesudah zuhur untuk masuk neraka. Sekarang kita ke sholat berikutnya, Bu. Sholat apa, Bu? Pak? Sholat asar. Siapa yang biasa menunaikan qobliyah asar? Tadi tidak masuk dalam muakkad, berarti dia masuk dalam ghairu muakkad, masuk dalam bahasan yang tidak muakkad, yaitu 2 apa 4? Biasa 2, Bu. Nah, ternyata yang ghairu muakkadnya malah 4 rakaat sebelum asar itu. 4 rakaat. Apa hadisnya? Rahimallah imra'an shalla arba'an qoblal asri. Allah akan menyayangi orang yang mau sholat 4 rakaat sebelum asar. Ustadz, berarti kalau yang selama ini 2 rakaat tidak disayangi Allah? Disayang Allah juga, ya. Cuman kalau pengen lebih disayang, tambah lagi 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Itulah hadisnya. Jadi kalau kita melihat ada yang qobliyah asar 4 rakaat, Pak, jangan lagi di kolage. Mayang apa kau ini? 4 rakaat. Macam-macam. Ternyata ada hadisnya, yaitu melaksanakan untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan melanjutkan tausiah kita tentang keutamaan salat sunnah rawatib. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah.
dakwah keliling TVRI insya Allah penuh berkah. Luar biasa Ustadz. Tadi di segmen 1 dan segmen 2 kita sudah membahas tentang teknis, tentang jenis, dan juga tentang tuntunan untuk sholat sunnah rawatib. Tapi belum selesai tadi Ustadz ya. Ada tentang apa tadi Ustadz? Yang qobliyah maghribnya belum. Qobliyah maghrib yang ghairu mu'akkad. Ghairu mu'akkad. Oke, daripada kita bikin penonton ataupun pemirsa di rumah makin penasaran, langsung saja disikat. Ustadz, tema kita tentang keutamaan sholat sunnah rawatib. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai tadi tentang qobliyah asar. Ternyata berapa rakaat, Bu? 4 rakaat. Insya Allah nanti sholat asar langsung mau nyubo ini. Pengen langsung disayang Allah Subhanahu wa taala. Disayang suami lagi senang, Bu. Yo, apalagi disayang Allah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah sholat maghrib. Selama ini mungkin ada yang masjid habis azan maghrib langsung iqamah. Tapi ada juga masjid yang setelah azan maghrib masih kasih jedah, kasih waktu jamaahnya untuk sholat sunnah. Yang mana yang benar? Yang mana yang diperbolehkan? Apakah masjid A salah? Apakah masjid B salah? Ternyata ini ada rujukannya, ada sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pengen langsung iqamah habis maghrib, salah satu alasannya adalah karena waktu maghrib itu adalah waktu yang singkat. Jangan sampai terlalu lama menunggu sehingga akhirnya nanti sudah pertengahan maghrib baru mulai sholatnya. Tapi ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan, mengizinkan bagi siapa yang ingin menunaikan sholat sunnah sebelum maghrib. Apa kata Rasulullah? Sallu qablal maghrib. Sekali beliau bilang. Sallu salatan qablal maghrib. 2 kali beliau bilang. Sallu salatan qablal maghrib. Silahkan sholat sunnah sebelum maghrib. 3 kali beliau bilang. Tapi masih koma. Apa beliau bilang setelah itu? Kata Rasulullah, liman sya'a, siapa yang kepengen. Itu catatannya. Artinya apa? Siapa yang ada waktu, siapa yang punya kesempatan dan ingin salat sunnah qabliyah maghrib, maka diizinkan dan diperbolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau di masjidnya sudah ada kesepakatan, sudah ada musyawarah, sudah ada satu titik temu bahwasanya kita tidak ada qabliyah maghrib, maka jangan jadi permasalahan. Jangan jadi permasalahan. Kaget laju nak ribut. Oh ya, aku nak qabliyah maghrib dulu. Kaget dulu komat. Kalaulah sepakat ada qabliyah maghrib silakan. Kalaulah sepakat tidak ada, mau langsung iqamah juga silahkan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan liman sya'a, bagi siapa yang ingin atau kepengen melaksanakannya. Jadi sekarang intinya boleh apa tidak qabliyah maghrib? Boleh. Ibu-ibu di rumah ya, sambil nunggu masak nasi, masak lauk, qabliyah maghrib dulu. Lanjut sholat maghrib dan ba'diyahnya nanti. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah adalah sholat sunnah qabliyah isya. Ya, jadi qabliyah isya itu termasuk ghairu mu'akkad. Tapi karena rata-rata kita punya waktu yang luang, qabliyah isya itu bisa dikerjakan oleh kita semua. Nah, itulah rincian daripada yang mu'akkad dan ghairu mu'akkad yang bisa kita laksanakan dalam ibadah kita sehari-hari. Baik Ustadz, begitu banyak tuntunannya kita pada hari ini, dan semoga ini Islam sebagai ajaran yang indah lagi memudahkan, dapat membantu bapak-bapak, ibu-ibu ataupun pemirsa yang ada di rumah yang selama ini kebingungan. Sebenarnya ini boleh atau tidak. Kadang ada baik Ustadz, ada benar saja Ustadz yang bilang tadi di masjid A tidak pakai qobliyah, nah sholat di situ ada galah rombongan itu tidak pakai qobliyah. Jadi masalah Ustadz. Nah setelah dari sini jangan dipermasalahkan lagi Ustadz ya. Yang mau qobliyah silakan, yang mau tidak juga silahkan. Nah oke, mungkin sudah banyak sekali pertanyaan yang ada di kepala ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang hadir pada hari ini. Kalau gitu langsung saja Ustadz kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang mau bertanya boleh langsung angkat tangannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darul Hadi, alaman Kompleks Rumpun Indah, Indralaya, Ogan Ilir.
Terima kasih atas penjelasan dari Pak Ustadz Pemi. Yang ingin kami tanyakan, mengapa apabila ada seseorang yang sedang melaksanakan sholat rawatib, orang yang melaksanakan sholat rawatib tersebut bergeser dari tempatnya semula? Ini kira-kira apa padilahnya? Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, bagus sekali pertanyaannya. Kita sering melihat habis sholat fardu tiba-tiba geser sejadah atau geser sedikit kakinya untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib. Bapak Ibu sering baca yasin? Sering yasinan? Paham isi yasin? Salah satu ayatnya berbunyi wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Terus ahsayna, apa bu artinya? Tidak tahu Ustadz. Ustadz tulah jelaskannya. Payo ya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami catat, kami tulis, kami rekam segala bekas-bekas yang pernah mereka lakukan, segala jejak-jejak yang pernah mereka tinggalkan, tercatat dengan baik dari apa yang sudah mereka kerjakan tersebut. Itu bu arti ayat itu. Ngeri sebenarnya, ngeri. Jadi segala yang pernah kita injak, segala yang pernah kita pegang, segala sesuatu yang pernah kita lakukan, tercatat di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang sudah pernah kita lakukan. Nah, atas dasar dalil inilah termasuk kita ingin agar setiap jejak yang kita lalui, setiap tempat yang kita ibadahi, dia menjadi saksi di mana kita pernah melaksanakan sholat dan amal ibadah tersebut. Karena itu kita ingin selesai kita sholat di suatu tempat, kita geser sedikit agar tempat yang sebelahnya nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, dulu si fulan memang pernah bersujud di sini ya Allah. Aku menjadi saksi dia bersujud melaksanakan sholat sunnah rawatib. Inilah salah satu fadilahnya yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Kenapa kita dianjurkan untuk meninggalkan bekas, meninggalkan jejak, agar setiap tempat pernah kita lakukan ibadah di dalamnya. Jadi itu kenapa alasan fadilah atau keutamaan agar kita melaksanakan sholat itu geser dikit tempatnya. Ya. Oke, luar biasa Ustaz. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak dan juga mewakili pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah. Jadi setelah dari sini, tiap tempat yang kira-kira Ibu Bapak nak berbuat baik tijak ilah galo. Maka jadi saksi ya. Semasjid ini tijak ilah galo, keliling ilah galo Ustaz ya. Salat situ, salat situ. Jadi saksi galo Ibu insyaallah. Tapi salat nak khusyuk. Nak nijak bae, nak khusyuk juga Ustaz ya. Betul. Oke, luar biasa. Pertanyaan selanjutnya Ibu. Iya. Kenalkan, nama saya Widya dari Majelis Taklim Al-Kausar. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah sholat sunat ba'da asar, sholat sunat taubat? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu setelah asar, apakah dia termasuk waktu yang diperbolehkan untuk sholat sunnah? Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan ada 5 waktu yang diharamkan untuk sholat sunnah. 5 waktu. Yang pertama adalah sesudah sholat subuh. Sesudah sholat subuh. Jadi sholat subuh selesai, tiba-tiba setelahnya pengen sholat sunnah, tidak boleh, haram. Setelah sholat subuh. Lalu waktu yang kedua yang diharamkan adalah ketika matahari beranjak keluar. Ini garis ufuk bu. Matahari lagi nak muncul, kita nak sholat, haram. Selesaikan dulu dia muncul, bulatannya lah keluar galau di atas ufuk, lah terang, baru boleh sholat sunnah. Namanya sholat sunnah isyraq, atau sholat sunnah syuruk, atau sholat sunnah duha, boleh. Segala sholat sunnah, kapan matahari bulatannya lah keluar, boleh. Yang ketiga adalah waktu diharamkan ketika tengah-tengah matahari di pucuk. Kira-kira 5 menit, 10 menit sebelum sholat zuhur. Tak boleh. Yang keempat, sesudah asar. Kaget setelah asar, tak usah sholat sunnah dulu. Stop dulu. Cari waktu lain. Termasuk waktu yang diharamkan. Yang kelima waktu yang diharamkan adalah ketika matahari beranjak terbenam. Sama, ini garis ufuk. Matahari nak masuk.
kita nak sholat, selesaikan dulu dia masuk, maka dia disebut waktu maghrib. Datanglah waktu maghrib, boleh laksanakan sholat fardu, baru setelah itu boleh sholat sunnah lagi. Itu Bu. Pertanyaan selanjutnya boleh dari bapak-bapak dulu, dari ibu-ibu lagi. Oke, silakan. Nama saya Ibu Luciana dari Kompleks Rumpun Indah. Bismillah. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bolehkah sholat sunnah rawatib dikerjakan di rumah? Ya, terima kasih untuk penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dijawab Ustadz. Terima kasih Ibu, bagus sekali pertanyaannya. Jadi bolehkah sholat sunnah rawatib dikerjakan di rumah? Apakah harus di masjid, tapi di rumah bagaimana? Nah, ternyata ini pertanyaan yang akan memberikan daya tarik tersendiri. Apa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Apa itu kuburan? Sepi, gelap, menakutkan, tidak ada orang di sana. Kenapa jadi kuburan? Karena tidak pernah ada sholat di dalamnya dan tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Maka kata Rasulullah, salah satu yang harus dipenuhi hak dari rumah kita adalah dikerjakan sholat sunnah di dalamnya. Bahkan dalam hadis yang lain beliau mengatakan, sebaik-baik sholatnya seseorang adalah sholat yang dilaksanakan di rumahnya, kecuali sholat yang wajib. Jadi kalau pengen sholat sunnah qobliyah di rumah sebelum berangkat, kira-kira tidak ketinggalan takbiratul ihram, maka boleh dikerjakan di rumah. Atau setelah sholat wajib di masjid, ba'diyahnya pengen di rumah, maka diperbolehkan juga agar rumah kita dapat jatah, rumah kita dapat kebaikan dengan adanya pelaksanaan sholat sunnah di rumah kita. Oke, baik Ustadz, sayang sekali waktu kita sudah tidak cukup lagi untuk menampung beragam pertanyaan yang datang dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mungkin masih banyak pertanyaan, tapi boleh disiapkan untuk di majelis berikutnya dengan Ustadz yang berbeda ataupun dengan Ustadz Pemi lagi Ustadz ya. Oke, mungkin bisa juga searching di Google atas pertanyaannya. Nanti untuk diverifikasinya langsung hubungi Ustadz. Oke Ustadz, kesimpulan kita hari ini Ustadz tentang keutamaan sholat sunnah rawatib. Disilakan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari kita setelah mengetahui apa itu sholat sunnah rawatib dan apa landasannya, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, as'alu murafaqataka fil jannah. Ya Allah, aku pengen bersama dengan engkau sesurga bersamamu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau engkau ingin dapat rekomendasi dariku sesurga bersamaku, kata Rasulullah, maka tolonglah dirimu sendiri dengan memperbanyak sujud kepada Allah. Jadi salah satu cara kita memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan melaksanakan sholat sunnah. Utamanya adalah sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah, muakkad dan ghairu muakkad, yang tadi sudah saya jelaskan dalil dan landasannya. Boleh untuk kita kerjakan semua insyaallah. Oke, Masya Allah, luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ustadz Pemi atas tausiahnya hari ini tentang keutamaan sholat sunnah rawatib. Semoga bisa menjadi hidayah dan juga ilmu bagi kita semua. Amin. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak majelis taklim yang sudah hadir. Dan untuk menutup acara kita hari ini, kita akan saksikan sama-sama penampilan Hadroh Al-Muniro. Tapi sebelum itu, saya Suwarna Rahmat Putra mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah, luar biasa. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000
sembahyang fardu sembahyang, sunat pun ada sudah dibalang, bahwa ya Allah menjadi sayang, kami bekerja hati larian, supaya Allah menjadi sayang, kami bekerja hati larian. Kami sembahyang 5 perkara, siang dan malam sudahlah tentu, hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu, hidup di kubur yatim piatu.